akan melanjutkan video pembahasan review tentang aturan sinus kosinus ya. Soal yang pertama adalah seperti ini. Nah, jika diketahui segitiga ABC dengan AB-nya 6, B 6 cm, BC 10 cm, dan AC-nya 12 cm. Nah, yang diminta adalah tentukan tangen dari sudut C. Ya, jadi kalau kita memperhatikan ini, AB 6, kita gambarkan aja ya, AB 6, lalu dia BC-nya 10, lalu dia ya, lalu si AC-nya sama dengan 12. Nah, ini kita buatkan seperti ini. Oke, ini si A, B, dan C ya. 6 cm, lalu di sini 10 cm, dan di sini 12 cm. Nah, kalau yang diminta adalah tangen dari sudut C, ya, maka ini merupakan penggunaan dari aturan kosinus ya, karena diketahui ketiga buah sudutnya ya. Jadi yang pertama sekali, kalau diminta tentukan tangen sudut C, maka yang kita cari pertama sekali adalah nilai dari kosinus sudut C. Berarti kosinus sudut C itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurangkan dengan C kuadrat per 2 kali A kali B ya. Nah, itu dia. Dari rumus aturan kosinus C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurangkan dengan 2AB kalikan dengan kosinus sudut C ya, itu ya. Nah, sehingga ini kita substitusikan A kuadrat adalah sisi yang di depan sudut A, berarti sama dengan 10. Ini 10 kuadrat, lalu ditambahkan dengan B kuadrat. B kuadrat berarti dia sama dengan 12. Ini 12 kuadrat dikurangkan dengan 6 kuadrat C-nya ya, per 2 kali 10 kali 12. Ya, sama dengan 100 ditambahkan dengan 144 dikurangkan dengan 36. Lalu kita bagikan dengan 240 ya, atau 24 kali 10 ya. Kita buat seperti itu aja ya. Nah, ini sama dengan 36 ya. 100 dikurang 36 berarti 64. 64 berarti 144 ditambahkan dengan 64 sama dengan 208 ya. 208 lalu dibagikan dengan 24 dikalikan dengan 10. Kita bagi 4, ini sama dengan 52, bagi 4, 6 ya. Masih bisa lagi kan? Ini sama-sama kita bagi 4 ya. Membagi 16 ya harusnya ya. Bagi 4, ini dapat 13. Ini 3, ini 5 ya. Berarti 13 per 15. Dapatlah kosinus sudut C-nya. Maka kita gambarkan segitiga itu siku. Ini sudut C, kosinus adalah perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring ya. Nah, berarti di sini sama dengan berapa? Akar dari 225 dikurangkan dengan 169 ya. Berarti itu sama dengan berarti akar dari 56. Akar 56 berarti itu sama dengan 2 akar 14 ya. Oke.
Nah, sehingga yang diminta kan tangen ya. Berarti tangen sudut C itu sama dengan perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping ya. Berarti 2 akar 14 per 13. Oke. Nah, kita lanjut yang berikut, yang kedua. Nah, di sini diberikan misalkan D merupakan titik tengah sisi BC dari suatu segitiga ABC ya. Kita katakan, kita gambar aja segitiga ABC ya. Sehingga katanya jika D titik tengah sisi BC dari suatu segitiga ABC, jika segitiga ABC adalah segitiga sama sisi. Oh, jadi kira-kira seperti ini gambarnya ya kan? Ini kita lanjut aja lagi. Nah, jadi gambarnya kira-kira seperti ini. Ya, ini dia ya. Jadi sisi BC, ini B-nya, lalu sini si A-nya, ini si C-nya, dan D ini merupakan titik tengahnya. Ini berarti sama kan gitu ya, sama. Lalu segitiga ABC adalah segitiga sama sisi, berarti ini sama. Ya. Kalau kita lihat bahwa kita misalkan aja ya, bahwa si BC ini kita anggap sebagai si A kecil gitu kan, sisi yang di depan sudut A ya. Nah, berarti ini sama dengan setengah A, ini juga pastinya setengah A kan? Nah gitu ya. Karena segitiga ABC adalah sama sisi, berarti ini juga setengah A. Yang ini juga setengah A. Begitu ya? Oke, nah selanjutnya kemana? Kan gitu ya. Yang diminta adalah perbandingan antara A kuadrat banding B kuadrat banding C kuadrat. Nah, kalau kita perhatikan bahwa sudut C ini kan sama dengan 60 derajat karena dia sama sisi. Berarti kita bisa menentukan panjang sisi AB. Ya. Panjang sisi AB berarti AB kuadrat itu sama dengan AC kuadrat ditambahkan dengan BC kuadrat, lalu dikurangkan dengan AC kuadrat ya. Oke, dikurangkan dengan 2 kali AC kali BC dikalikan dengan kosinus 60 derajat. Oke, kita lanjut. Ini sama dengan, ini jadi setengah A dikuadratkan. BC-nya adalah si A, berarti dia A kuadrat. Dikurangkan dengan 2 kali setengah A, BC-nya adalah si A, dikali kosinus 60, setengah. Ya, ini sama dengan 1/4 A kuadrat tambah A kuadrat, dikurangkan dengan, nah ada yang, ini berarti kita bisa bagikan ini, ya kan? Nah, ini berarti menjadi setengah A kuadrat. Nah, berarti sama dengan ini 5/4 ya. 5/4 dikurangkan dengan 2/4 berarti 3/4 A kuadrat. Dapat ya. Jadi AB kuadrat itu sama dengan 3/4 A kuadrat. Nah, terus kita masuk kepada apa yang diminta ya. A kuadrat banding B kuadrat banding C kuadrat itu sama dengan A kuadrat adalah sisi yang di depan sudut A. Berarti dia setengah A kuadrat, setengah A tambah setengah A. Ya, berarti A. Berarti A kuadrat. Gitu ya. Oke. Lalu B kuadrat. B itu adalah sisi yang di depan sudut B. Berarti dibandingkan dengan setengah A. Ini dikuadratkan. Lalu dibandingkan dengan C kuadrat. C kuadrat berarti yang di depan sudut C. Berarti si AB. Nah, berarti C
C kuadrat kan udah sama dengan ini. Ya. Berarti ini 3/4 A kuadrat. Sama dengan A kuadrat banding 1/4 A kuadrat dibandingkan dengan 3/4 A kuadrat. Nah, kalau ini kita bandingkan, pasti perbandingannya adalah sama dengan 4/1/3. Ya, oke. Jadi jawabannya adalah 4/1/3. Sip, itu dia. Nah, yang berikut kita lanjut ke yang ketiga. Dalam segitiga ABC diketahui AB, BC memiliki panjang masing-masing adalah 7 cm, 8 cm, dan 9 cm. Nah, ini. Nah, kita buat aja sketsanya gitu ya. 7, lalu 8, gitu kan. Oke, lalu 9. Oke, ini A, AB, AB, C ya. Nah, mungkin sketsanya tidak terlalu bagus ya, tapi kita buat saja sesuai angkanya kita tuliskan aja ya. 7, lalu si BC-nya balik ya. AB-nya 7, BC-nya 8, AC-nya 9. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, terus jika D adalah titik tinggi dari B, D adalah titik tinggi dari B, berarti titik tinggi dari B, berarti kita tarik garis yang tegak lurus. Nah, ini kita ambil garis seperti ini. Ya, berarti ini siku-siku. Inilah si D-nya. Ya. Nah, terus yang diminta panjang AD. Nah, berapa panjangnya ini? Gitu ya. Nah, kalau kita memperhatikan ini, kita kalau untuk mendapatkan panjang AB, ini kan kita punya segitiga siku-siku ya. Oke. Sementara ketiga sisi dari ABC-nya diketahui, maka yang kita gunakan pertama sekali adalah menentukan nilai dari kosinus sudut A ya. Karena AD itu adalah samping, AB adalah miring. Berarti nanti dapat gitu ya. Maka kosinus sudut A itu sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang A kuadrat per 2 kali B kali C ya. Sama dengan B kuadrat berarti 9 ya. Berarti 9 kuadrat tambah C kuadrat 7 kuadrat dikurangkan dengan A kuadrat 8 kuadrat gitu ya. Ini berarti jadi 2 kali 9 kali 7 ya. Maka sama dengan 81 lalu ditambahkan dengan 49 dikurangkan dengan 64 lalu ini dibagikan dengan 2 kali 9 kali 7 ya. Nah, sama dengan ini kita kurangkan 81 dengan 64 berarti sama dengan 17 ya. 17 ditambahkan dengan 49 sama dengan 66 ya. 66 per 2 kali 9 kali 7 ya. Itu dia. Kan bisa kita bagi berapa? Dibagi 6. 11. Oke. Ini 18 dibagi 6 berarti dapat 3 ya. Berarti 11 per 21 gitu. Inilah nilai dari si cos A tadi. Nah, selanjutnya kalau kita memperhatikan dari segitiga DAB, ya kan? Dari segitiga DAB, maka kosinus sudut A itu nilainya sama dengan perbandingan antara si AD dengan
AD. Kan gitu ya. Nah, sementara kita tadi sudah mendapatkan nilai dari kosinus sudut A, yaitu 11 per 3 kali 7 ya, 21 sama dengan AD per AB. AB-nya 7. Nah, sehingga ini kan bisa kita bagikan nih. 21 bagi 7 dapat 3. Maka dengan demikian kita bisa memperoleh AD itu sama dengan 11 per 3. Ya. Nah, cukup mudah ya. Nah, oke. Berikutnya kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, pada segitiga ABC diketahui bahwa perbandingan sisi-sisi A banding B banding C adalah 4 banding 6 banding 8 ya. Maka sinus A tambah B sama dengan berapa? Nah, kalau sinus A tambah B. Nah, dalam sebuah segitiga ABC ya, pada segitiga ABC jumlah dari ketiga sudutnya, ini kalau ketiga sudutnya kita jumlahkan sama dengan 180 derajat ya. Maka A tambah B itu sama dengan 180 derajat kurang C. Nah, kalau dia minta adalah sinus, berarti sinus A tambah B itu sama dengan sinus 180 derajat kurang C kan? Berarti sinus A tambah B itu sama dengan sinus C ya, sudut berelasi. Nah, berarti kita menentukan sinus C-nya. Nah, begitu ya. Nah, kalau tadi diinformasikan bahwa A banding B banding C adalah 4 banding 6 banding 8, kita misalkan aja A-nya itu adalah 4X, B-nya adalah 6X, dan C-nya adalah 8X. Ya. Maka untuk mendapatkan sinus, kita harus menentukan nilai kosinus sudut C-nya. Ya, berarti kosinus sudut C itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurangkan dengan C kuadrat per 2 kali A kali B ya. Maka ini sama dengan A kuadrat berarti 4X dikuadratkan berarti 16X kuadrat. B kuadratnya berarti 6X dikuadratkan berarti 36X kuadrat ya. Dikurangkan dengan C kuadrat berarti 8X dikuadratkan berarti 64X kuadrat per yang ini 2 kali 4X kali 6X ya. Sama dengan 16 36 52 ya. 52X kuadrat berarti minus 12X kuadrat ya. Per ini jadi 48 ya. 48X kuadrat. Nah, bisa kita bagikan ini X kuadratnya. 12 dibagi 48 ya, sama-sama dibagi 12 berarti sama dengan negatif 1/4. Nah, inilah nilai dari kosinus sudut C. Nah, dapat. Yang diminta sinus, berarti kita gambarkan di kuadran kedua ya, karena negatif berarti sudut tumpul ya. Ini dia. Nah, jadi nanti gambarnya ya seperti ini. Oke, ini sudut D-nya kosinus berarti samping dengan miring ya. 16 kurang 1 berarti dia 15, berarti akar dari 15. Sehingga yang diminta adalah sinus sudut D. Sinus sudut D itu sama dengan perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring, berarti akar 15/4. Itu yang sama dengan sinus A tambah B. Berarti jawabannya adalah 1/4 akar 15. Oke? Jadi pahami ya. Nah, yang berikut adalah jurusan 3 angka. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B sejauh 60 mil ya, dengan arah 40 derajat. Ini namanya jurusan 3 angka. Nah, untuk jurusan 3 angka yang kalau di sini kita punya pelabuhan A tadi, kan?
Berarti acuannya adalah arah utaranya ya. Lalu bergerak ke arah 40 derajat. Kalau ke arah 40 derajat, kita katakan dia kemari. Ini 40 derajat. Oke, inilah si B-nya. Ini si B-nya. Oke, ini utaranya lagi kan gitu ya. Inilah tadi 60 mil. Lalu yang berikut dari B, dia berputar haluan ke pelabuhan C jauh 90 mil dengan arah 160 derajat. 160 berarti dia, nah kita buat seperti ini, 160. Nah, kira-kira seperti ini. Ya, ini 90 mil, 160. Ini tadi 40 ya. Ini 40. Lalu ini 160. Nah, gitu. Nah, berarti kalau kita tarik garisnya seperti ini kita tarik aja garis putus-putus. Ya, garis putus-putus. Nah, ini berpelurus gitu kan. Maka di sini kan 40 derajat. Sisanya ini selisihnya adalah 20 derajat. Berarti ini totalnya adalah 60 derajat. Ya, gitu ya. Nah, sehingga kita bisa menentukan ini. Berarti terbentuk segitiga. Di sini sudut C-nya ya. Yang diminta adalah jarak terdekat dari pelabuhan A ke pelabuhan B. Berarti kan yang diminta. Oke, maka yang kita gunakan masih tetap aturan kosinus. Nah, gunakanlah aturan kosinus. Nah, aturan kosinus berarti AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat lalu ditambahkan dengan BC kuadrat dikurangkan dengan 2AB dikalikan dengan BC dikalikan dengan kosinus sudut 60 ya, sudut C. Ya. Berarti ini AB-nya 60 kuadrat ditambahkan dengan 90 kuadrat dikurangkan dengan 2 kali 60 kali 90 kali kosinus 60 setengah ya. Maka ini 3.600 tambah 8.100 dikurangkan dengan, ini bisa kita bagikan 2 dengan setengah ini, kita kalikan sama dengan 1. Ya, berarti 60 kali 90, 5.400 ya. 5.400 berarti hasilnya sama dengan berapa? 6.200. Berarti 60 berapa itu? Benar ya? 3.600 tambah 8.100 lalu 5.400. Ya, 81 dikurang 54 itu 27 ya. Sorry, 27 berarti ini harusnya 63 ya. Oke. Berarti ini harusnya 63. Ya, 63 itu berarti ya 900 dikali 7 ya. Berarti 30 akar 7 ya. Itu si AC-nya. Oke, dapat. Berarti 30 akar 7 mil ya. Nah, yang berikutnya yang ke-6. Diketahui segitiga ABC dengan luasnya adalah akar 3 ya. Jadi kalau misalkan ini ya kira-kira seperti ini gambarnya, kita buat aja gambarnya seperti ini. A, ini B, ini C ya. Luasnya akar 3, sudut BAC 60 derajat, ini 60 derajat. Lalu si AB-nya adalah si X, lalu BC-nya adalah 5, lalu si CA-nya adalah Y. Begitu. Nah, terus yang diminta tentukan nilai dari X tambah Y dikuadratkan. Nah, informasi yang kita punya adalah luasnya. Luas segitiga ABC itu sama dengan setengah dikalikan dengan AB ya, dikalikan dengan AC.
dikalikan dengan sinus sudut 60 derajat. Ya. Setengah dari hasil kali dua sisi yang menghadap satu sudut dikalikan dengan sinus 60 derajat. Nah, ini rumusnya ya. Maka ini sama dengan tadi akar 3, ini setengah, AB-nya adalah X, AC-nya adalah Y, sinus 60 sama dengan setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 berarti ini kan bisa saling habis ya, kita baca 1 ya di sini. Nah, dengan demikian apa yang bisa kita dapatkan? Maka X kali Y itu sama dengan 4 ya. Oke, dapat informasi X kali Y sama dengan 4. Nah, terus pertanyaannya bagaimana kita mendapatkan nilai dari si X tambah Y dikuadratkan. Nah, apalagi yang bisa kita gunakan di sini selain daripada rumus ini. Nah, ternyata kita bisa menggunakan yang namanya, oke, ya benar ya, yang namanya aturan kosinus ya, aturan kosinus. Nah, untuk aturan kosinus ini berarti A kuadrat itu sama dengan, karena sudut A diketahui, B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2 kali B kali C kali kosinus sudut A ya. Begitu ya. Nah, A-nya 5, berarti 5 kuadrat sama dengan B kuadrat berarti Y kuadrat tambah C kuadrat berarti X kuadrat dikurangkan dengan 2 kali Y kali X dikalikan dengan kosinus 60. Oke, ini 25 sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat dikurangkan dengan 2 kali X kali Y. Kita udah dapat 4 tadi, ya kan? Kosinus 60 setengah. Nah, ini bisa kita kalikan 1, ya kan? Oke, berarti yang kita dapat maka X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan 29 ya. Gitu ya, sama dengan 29. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah si X tambah Y dikuadratkan. Nah, ini kalau ini kita jabarkan, ini kan sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, lalu ditambahkan dengan 2 kali X, Y ya. Nah, berarti sama dengan 29 ditambah 2 kali X-nya 4. Berarti 29 ditambah 8 sama dengan 37. Oke? Gampang ya? Iya. Nah, yang terakhir. Yang berikutnya, yang terakhir, ini dia. Nah, diketahui segitiga ABC lancip ya, segitiganya adalah segitiga lancip. Nah, kalau segitiga lancip berarti semuanya di kuadran pertama ya, ya. Dengan AC-nya 2 akar 2, kita gambar aja. Kira-kira seperti ini ya. A, AC, A, B, C ya. Ini 2 akar 2, AB-nya 2, sudut BAC-nya adalah si alfa. Nah, sementara yang diketahui adalah sinus alfa. Sinus alfanya sama dengan 1/3. Oke? Sinus alfa sama dengan 1/3. Yang diminta adalah si BC. Nah, lagi-lagi kita menggunakan yang namanya aturan kosinus ya. Menggunakan aturan kosinus. Nah, kosinus sudut alfa, sudut A gitu ya. Berarti BC kuadrat, BC itu BC adalah sama dengan si A ya. Berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2 kali B kali C kali kosinus sudut A. Berarti sama dengan B kuadrat berarti 2 akar 2 dikuadratkan tambah C depan sudut C berarti 2 kuadrat
dikurangkan dengan 2 kali 2 akar 2 kali C-nya 2 kali kosinus sudut A. Nah, ini berarti kita bantu ya. Gambar aja segitiga siku-siku, ini sudut alfanya. Sinus adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring. Ya, berarti di sini 2 akar 2. Maka ini kita kalikan dengan 2 akar 2 per 3. Gitu. Oke? Bisa ya? Maka A kuadrat sama dengan 8 tambah 4 dikurangkan dengan, nah ini 4, yang ini 8, berarti 32 per 3. Nah, 8 tambah 4, 12. Samakan penyebut, berarti ini sama dengan 36. Ya. 36 kurang 32 per 3. Ya. Berarti A kuadrat sama dengan 4 per 3. Kalau begitu, maka nilai A itu sama dengan, kita akarkan. Akar dari 4 per 3. Berarti sama dengan akar 4 per 3. Atau sama dengan 2 per akar 3. Atau 2 per 3 akar 3. Iya, itu dia. Jawabannya adalah 2 per 3 akar 3. Sip ya. Oke, baik. Ini dulu yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus. Ya. Nah, di seri yang berikutnya kita akan membahas tentang grafik fungsi trigonometri. Ya. Sampai ketemu di video yang berikutnya.